Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilakukan pada aplikasi e-Berpadu. Penuntut yang telah terdaftar dapat melakukan login pada aplikasi e-Berpadu dengan mengisi email dan password. Kemudian centang kolom "Saya bukan robot". Lalu klik login. Terdapat 3 submenu dalam menu e-Pelimpahan, yaitu dokumen P21, pelimpahan, dan perkara. Untuk mengajukan pelimpahan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dilakukan dengan klik menu dokumen P21. Kemudian klik tombol tambah di sebelah kanan atas. Ketik huruf atau angka nomor laporan penyidik, akan dilakukan pencarian secara otomatis. Jika ditemukan atau terdapat data yang dicari, maka data bisa dipilih, kemudian melanjutkan ke proses selanjutnya. Namun jika data tidak ditemukan, maka lanjut klik input berkas baru. Penuntut memasukkan data-data berkas perkara yang berupa laporan polisi, nomor berkas perkara. Untuk dapat menyimpan data dan mengirimkan pemberitahuan P21 kepada penyidik, data harus lengkap. Tahap selanjutnya adalah melengkapi daftar penyidik. Penuntut menginputkan daftar penyidik yang menangani perkara tersebut. Untuk menginputkan daftar penyidik, data yang harus disiapkan adalah nama instansi, satuan kerja, nama penyidik. Penuntut dapat menginputkan daftar penyidik lebih dari 1 penyidik. Setelah melengkapi data berkas P21, data penyidik dan kirim pemberitahuan P21, sistem akan mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan kepada penyidik dan penuntut melalui email dan WhatsApp. Pada saat sistem telah berhasil menyimpan dan mengirimkan berkas P21, maka notifikasi pemberitahuan berkas setelah P21 juga terkirim kepada WhatsApp dan email penuntut dan penyidik. Untuk tahapan proses selanjutnya, penyidik melengkapi data berkas perkara P21 dengan menginput data dan dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya penyidik yang telah terdaftar melakukan login pada aplikasi e-Berpadu dengan mengisi email dan password. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, penyidik login ke aplikasi e-Berpadu kemudian klik menu e-Pelimpahan, pilih dokumen P21 belum proses kemudian klik tombol detail di sebelah kanan atas. Untuk tahapan proses selanjutnya, penyidik melengkapi data berkas perkara P21 dengan menginput data dan dokumen yang dipersyaratkan. Penyidik mereview data-data berkas perkara yang berupa laporan polisi, nomor berkas perkara, beserta daftar penyidik yang telah diinputkan oleh penuntut. Jika terdapat kekurangan atau akan menambahkan data penyidik, penyidik dapat menambahkan input data penyidik. Kemudian penyidik menginputkan data tersangka. Untuk data tersangka, klik tambah tersangka, kemudian akan menampilkan pop-up pencarian data tersangka berdasarkan NIK. Fitur ini berfungsi untuk mempercepat pencarian data tersangka yang pernah dimohonkan pada proses sebelumnya. Jika tersangka tidak memiliki KTP, centang pada opsi tidak memiliki KTP. Lengkapi data yang lain, kemudian klik simpan. Daftar tersangka yang sudah diinput dapat terlihat seperti tampilan berikut ini. Setelah menginput daftar tersangka, tahap selanjutnya adalah menginputkan data riwayat penahanan pada proses sebelumnya. Mulai dari jenis penahanan, tanggal penetapan penahanan, nomor penetapan, tanggal mulai ditahan dan sebagainya. Data riwayat penahanan yang telah diinputkan oleh penyidik akan tampil seperti pada gambar berikut. Tahap selanjutnya adalah upload dokumen pelimpahan penyidik. Informasi dokumen pelimpahan penyidik yang harus dipenuhi dapat dibaca pada informasi dokumen pelimpahan penyidik. Penyidik mengupload semua dokumen pelimpahan yang dipersyaratkan.
Setelah semua data dan dokumen pelimpahan dilengkapi dan benar, maka tahapan selanjutnya adalah mengirim pelimpahan ke penuntut. Klik tombol "Kirim berkas". Pada saat proses kirim berkas ke penuntut, terdapat notifikasi pemberitahuan kirim berkas P21 dari penyidik yang dikirimkan ke email dan WhatsApp penuntut dan penyidik. Berkas pelimpahan yang telah dikirim ke penuntut akan tampil pada menu e-pelimpahan. Daftar pelimpahan berkas P21 belum proses dengan status kirim berkas. Selanjutnya adalah penuntut akan memverifikasi kelengkapan berkas pelimpahan dari penyidik dengan memverifikasi data dan dokumen yang dipersyaratkan. Penuntut memeriksa kelengkapan berkas perkara pada halaman dokumen P21 belum proses e-pelimpahan. Klik detail pada halaman tersebut. Penuntut mengecek apakah semua data telah lengkap, mulai dari berkas perkara, daftar penyidik, daftar tersangka, dokumen pelimpahan, dan sebagainya. Dokumen yang telah dilengkapi dan dikirim penyidik, diverifikasi mengenai kelengkapan dan keakuratannya. Apabila data dan dokumen yang diajukan oleh penyidik telah lengkap dan memenuhi syarat, maka penuntut memproses pelimpahan berkas perkara selanjutnya dengan memverifikasi masing-masing dokumen. Dengan memverifikasi dokumen P21 tersebut, dokumen P21 tidak dapat ditambah maupun dihapus kembali oleh penyidik. Pada saat klik verifikasi berkas P21, sistem akan mengirimkan notifikasi pemberitahuan verifikasi berkas P21 pada email dan WhatsApp penyidik. Notifikasi pemberitahuan verifikasi berkas P21 oleh penuntut juga dikirim ke email penuntut. Setelah penuntut berhasil verifikasi berkas P21, maka daftar dokumen P21 dari penyidik akan berpindah ke daftar berkas perkara dalam proses pelimpahan ke pengadilan pada menu pelimpahan. Status pada daftar akan memunculkan informasi verifikasi berkas. Untuk tahap selanjutnya, petugas kejaksaan atau penuntut akan menginputkan data pelimpahan yaitu dengan cara klik detail. Data pelimpahan yang harus dilengkapi meliputi nama pengadilan yang dituju, tanggal pelimpahan, nomor pelimpahan, tanggal dakwaan dan nomor dakwaan, pasal dakwaan berikut amar dakwaan. Setelah penuntut mengisi amar dakwaan, klik simpan. Jika terdapat kekurangan data atau akan menambahkan data penuntut maupun data tersangka, petugas atau penuntut dapat menambahkan data tersebut dengan klik tambah pada masing-masing form. Pada data tersangka terdapat status penahanan, apakah tersangka tersebut ditahan atau tidak. Jika tersangka tersebut ditahan, maka harus diinput data riwayat penahanan. Data riwayat penahanan yang telah diinput akan tampil seperti berikut. Setelah data riwayat penahanan diinput, status penahanan yang tadinya berwarna merah menandakan belum ada riwayat berubah menjadi hijau menandakan riwayat tahanan. Tahap selanjutnya adalah dokumen pelimpahan penuntut. Apakah dokumen pelimpahan tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya? Jika dokumen pelimpahan dilanjutkan, pada tombol lanjut pelimpahan klik dilanjutkan. Status lanjut pelimpahan akan berwarna hijau. Petugas penuntut selanjutnya mengecek kembali data dokumen pelimpahan penyidik yang telah diperbaharui. Petugas memeriksa dokumen dengan mendownload setiap dokumen yang telah dikirim penyidik. Verifikasi dokumen pelimpahan penyidik yang telah diperbaharui sama prosesnya seperti verifikasi dokumen pelimpahan dari penyidik tahap pertama. Tahap selanjutnya adalah upload dokumen pelimpahan penuntut. Informasi dokumen pelimpahan penuntut yang harus dipenuhi dapat dibaca pada informasi dokumen pelimpahan penuntut. Petugas penuntut mengupload semua dokumen pelimpahan yang dipersyaratkan. Terdapat dokumen yang harus diunggah dengan format PDF kecuali dokumen nomor 8 yang harus diunggah dengan format Microsoft Word. Setelah semua data dan dokumen pelimpahan dilengkapi dan benar, maka tahapan selanjutnya adalah mengirim pelimpahan ke pengadilan.
Pada saat klik tombol "Kirim pelimpahan ke pengadilan", akan terdapat notifikasi bahwa dengan menekan "Kirim pelimpahan ke pengadilan", berkas pelimpahan tidak dapat ditambah maupun dihapus kembali dan dinyatakan lengkap dan terverifikasi. Penambahan perbaikan data hanya dapat dilakukan jika berkas pelimpahan dinyatakan tidak lengkap oleh pengadilan melalui aplikasi ini. Pada saat penuntut mengirimkan pelimpahan ke pengadilan, maka akan terdapat notifikasi pada email dan WhatsApp. Petugas Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan login pada aplikasi e-Berpadu dengan mengisi email dan password. Untuk melihat data permohonan pelimpahan perkara dari penuntut yang ditujukan kepada pengadilan dapat melihat pada halaman dashboard, atau dapat juga langsung menuju ke menu e-pelimpahan. Pada menu e-pelimpahan terdapat dua submenu yaitu pelimpahan belum proses dan pelimpahan sudah proses. Petugas dapat melihat data pelimpahan, data penuntut, data terdakwa dan dokumen berkas pelimpahan dengan memilih tombol proses. Setelah memilih tombol detail, akan muncul data pelimpahan, data penuntut, data terdakwa dan dokumen berkas penyidik. Untuk melihat detail informasi dokumen pelimpahan penuntut yang harus diupload, klik untuk membaca. Apabila data dan dokumen yang diajukan oleh penuntut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka petugas dapat memproses pelimpahan berkas perkara dengan memverifikasi masing-masing dokumen. Dalam tahap verifikasi berkas pelimpahan terdapat dua opsi, apakah berkas lengkap atau berkas perlu perbaikan. Jika berkas tidak lengkap, pada saat memilih tombol simpan akan muncul pop-up notifikasi verifikasi berkas dinyatakan tidak lengkap dan sistem akan mengirimkan notifikasi pemberitahuan kepada penuntut melalui WhatsApp. Jika berkas tidak lengkap, maka penuntut harus memperbaikinya terlebih dahulu. Jika berkas lengkap, pada saat memilih tombol simpan akan muncul pop-up notifikasi verifikasi berkas dinyatakan lengkap. Notifikasi verifikasi berkas dinyatakan lengkap juga dikirimkan kepada penuntut melalui WhatsApp. Selanjutnya, petugas Pengadilan Negeri Pekanbaru akan mendaftarkan nomor register perkara. Pada saat memilih tombol simpan, sistem akan mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan kepada penuntut melalui WhatsApp dan email bahwa perkara telah diregister. Setelah petugas berhasil meregister berkas perkara dan menginputkan nomor perkara, data pelimpahan berkas perkara akan ditampilkan ke daftar pelimpahan berkas perkara sudah proses. Selanjutnya, penuntut dapat melihat status berkas perkara yang sudah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada menu perkara. Status pada daftar berkas perkara akan menampilkan informasi perkara terdaftar. Sekian dan terima kasih.